Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengeling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya ya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 20 Juni tahun 2023. Ini bertepatan dengan hari Selasa Pahing ya. Selasa Pahing ini Neptunnya 12 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Selasa Pahing ya diperkirakan aspek laksnya, hokinya atau keberuntungannya selama ya di bulan besar ini nanti dalam kondisi yang baik ya, artinya hoki atau beruntung karena hasil perhitungannya ini isi 2. Nah, oleh karena itu hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Selasa Pahing. Hendaknya diimbangi dengan usaha, ikhtiar dan kerja keras supaya potensi laksnya atau keberuntungannya ini nanti tetap terjaga ya, tetap dalam kondisi yang terbaik. Kemudian hari Selasa Pahing ini bertepatan dengan naas bagi weton Sabtu Wage, kemudian Sabtu Kliwon dan Minggu Kliwon. Oleh karena itu ya ketiga weton ini tadi yaitu Sabtu Wage, kemudian Sabtu Kliwon dan Minggu Kliwon hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe ataupun ya barangkali ada yang berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Selasa Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang tidak baik seandainya ya, dalam kondisi yang terpaksa ya nggak apa-apa, silahkan masih boleh dipakai dengan catatan ya asalkan bepergian jauhnya tidak yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak pergi jauh yang menuju ke arah tenggara. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya ya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah menjadi kebiasaan atau aktivitasnya sehari-hari ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja. Berikutnya, bahwa hari Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang sangat baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru ya, bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tipe dinosri.
Meski demikian, meskipun hasil perhitungannya ini bagus, ya tetap saja ya hendaknya tidak dipakai ya oleh ketiga jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi ya, karena Selasa Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Selasa Pahing ini berkedudukan di arah timur dan selatan ya, oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya dalam rangka berhutang ataupun menagih hutang, juga nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Lalu berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah utara dan barat. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini, silahkan pilih menuju ke arah utara atau ke arah barat ya. Dengan begitu mudah-mudahan saja segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang mohon maaf tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe Yoso. Selebihnya berarti yang 3 ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe sempoyong ya, kemudian sempoyong dan sempoyong lagi. Nah, karena satuannya ini tergolong yang tidak baik, memang disarankan hendaknya tidak dipakai. Akan tetapi apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, mungkin karena terpaksa, karena satu dua hal harus pindah rumah pada hari itu juga, ya nggak apa-apa. Ya, kalau memang terpaksa, dengan catatan nanti pindah rumahnya jangan sampai yang menuju ke arah pantangan pada hari itu. Ini yang dimaksud arah pantangan terkhusus untuk kepentingan pindah rumah. Jadi seandainya terpaksa harus pindah rumah pada hari itu, jangan yang pindahnya itu menuju ke arah barat ya, dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Selasa Pahing tanggal 20 Juni tahun 2023 ini berkedudukan di pekan pertama ya, di bulan besar atau bulan Dzulhijjah. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Selasa Pahing ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik apabila dipakai untuk melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata ketiga-tiganya menyatakan tidak baik, yaitu tipe tuno luput ya, kemudian tuno luput lagi ini bermakna serba tidak tercapai hajat, keinginan dan cita-citanya, dan tipe satru Allah ini bermakna menjadi musuh Allah, dibenci atau dibendu oleh Allah, wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata hasil perhitungannya kurang lebih sama karena hari Selasa Pahing tanggal 20 Juni tahun 2023 ini berkedudukan di wuku Tolu ya, dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata petung dinane tipe dino kubur. Nah, ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk mengadakan atau menggelar hajatan nikah, karena dikhawatirkan nantinya berdampak tidak baik, sering menghadapi kesulitan dalam hidupnya, susah, berat, rekoso, dan banyak menghadapi musibah juga dalam kehidupannya, wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya hari Selasa Pahing tanggal 23 Juni tahun 2023 ini ya hendaknya tidak dipakai untuk menggelar berbagai hajatan,
karena hasil perhitungannya ini jatuhnya tidak baik. Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silakan pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan ya arah terbaik pada hari Selasa Pahing ini berkedudukan di arah selatan dan barat, ya karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali dan tentu ini untuk yang selain ketentuan pindah rumah tadi ya. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Selasa Pahing tanggal 20 Juni tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podosri. Maknanya ini termasuk kategori hari yang sangat baik ya apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai keperluan atau urusan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya ya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.